Terima kasih teman-teman sudah mengklik dan menonton video ini. Pada kesempatan video kali ini kita akan sharing dokumentasi kita dalam budidaya pohon sancang atau Premna microphylla, yang nantinya pohon ini kita akan jadikan untuk bahan bonsai. Seperti apa prosesnya? Kita simak setelah satu ini. Oke sahabat bonsai, kita punya bahan bonsai sancang. Ini kita habis pangkasin ya, dipangkas cabang-cabangnya. Ini dia. Ini ya teman-teman. Ini hasil sisa pangkasannya, kecil-kecil. Ini kita mau tanam di polybag. Kita mau bikin bonsai sancang mame, ukuran-ukuran kecil. Ini saya sudah siapkan media tanamnya dan polybag. Saya sudah taruh di polybag ya. Ini untuk media tanam saya menggunakan pasir ladu campur sedikit tanah. Dan untuk programan dini mungkin kita program dari awal, kita kasih tatakan di sini ya, seperti ini. Kita bikin tatakan langsung di sini. Jadi kita semenjak dini sekali kita sudah program akar, jadi tidak menyusahkan kita nanti untuk program-programan di tahap selanjutnya. Oke, ini untuk bahannya saya sudah potong-potong ya, menjadi beberapa bagian banyak. Dan sebelum kita tanam, kita rapikan dulu bekas potongannya yang di sini ya, yang bagian bawah kita rapikan dulu. Ini untuk bakal tempat keluar akarnya, kita rapikan seperti ini. Dan semuanya kita rapikan semuanya ya. Ini untuk penanaman saya satu polybag bisa isi beberapa ya, ada mungkin 2, 3 atau 4 seperti ini. Kita pakai gabung yang kecil. Ya kita asal tanam dulu lah di polybag biar hidup dulu. Nanti kita, yang penting kita dari awal tadi kita sudah bikin tatakan. Dan selanjutnya nanti setelah kita hidup kita program lagi seperti ini. Oke kawan-kawan, untuk penanaman sudah selesai. Kita taruh di tempat yang agak teduh, yang tidak terkena sinar matahari langsung, biar aman. Dan kita tunggu perkembangan selanjutnya, kita tunggu beberapa waktu ke depan. Ya teman-teman, ini dia kita update setelah kurang lebih 2-3 bulan dari awal kita stek tadi ya. Seperti ini perkembangannya. Hampir semuanya tumbuh atau jadi ya. Ini lumayan subur. Ini baru kita pindahkan tempatnya dari yang awalnya di tempat yang teduh, dan kita pindahkan sekarang di tempat yang terkena sinar matahari langsung, biar pertumbuhannya semakin bagus lagi teman-teman. Dan ini pertumbuhan cabangnya dia ruasnya memanjang, panjang-panjang, karena memang kita ditaruh di tempat yang teduh. Jadi hasilnya seperti ini, ruasnya pemanjang ya, jadi kurang bagus untuk nanti kita proses untuk menentukan tunas-tunasnya. Ya memang tidak 100% jadi semua atau tumbuh semuanya. Ada beberapa yang mati, batangnya busuk. Ini seperti ini. Ini dia membusuk, dia tidak tumbuh, tidak keluar akar. Karena apa sebabnya bisa membusuk seperti ini? Kemungkinan besarnya ini terendam air, jadi dia membusuk, atau mungkin terlalu lembab kondisi media tanamnya. Memang untuk curah hujan relatif sedang tinggi, dan ini juga sempat terkena genangan air juga, makanya ini kemungkinan itu sebabnya jadi tidak tumbuh atau membusuk seperti itu teman-teman. Oke, ini kita cek ya, lumayan ini hampir banyak yang tumbuh. Ini juga nanti kemungkinan ini kita tinggal memindah ke, kita pisah, kita tanam, bisa langsung di pot atau mungkin di ground langsung biar percepatannya. Dan ini juga teman-teman saya kasih lihat ya, ini bahan bonsai sancang, targetnya Demax 15 cm, ukuran mame, atau mungkin nanti mengejar small kalau bisa. Ini untuk programan kurang lebih hampir 1,5 tahun, dan ini untuk tahapnya sudah mencapai, kita akan nanti akan membuat percabangan. Dan untuk cabangnya sudah cukup,
Ada cabang kanan, cabang kiri, dan juga belakang. Untuk perakarannya kita sudah program semenjak awal. Ini seperti ini, kita sudah beberapa kali program akar kita potong. Dan juga cabang ini nanti kita akan press. Kita akan bikin videonya di lain kesempatan. Dan untuk programan pohon ini juga kita sudah beberapa kali update untuk videonya ya teman-teman. Jadi ini dari awal sampai seperti ini kita langsung dari stek kita tanam di pot. Kita pohon ini nggak pernah di ground ya. Jadi memang waktunya lama ya, seperti ini dari atas. Dan ini yang dari awal stek kita tanam di ground, dan ini baru beberapa bulan kita angkat ke atas pot. Jadi ini percepatannya lebih besar, lebih cepat untuk pertumbuhannya. Ini lumayan besar, ukurannya segini. Jadi ini di ground kurang lebih 1,5 tahun juga, dan ini diangkat ke atas pot ini baru beberapa bulan. Untuk cabangnya kita belum press ya, kita belum program. Kita hanya asal biar tumbuh dulu di atas pot seperti ini. Nanti kita akan bikin konten videonya di video yang lain untuk program pohon ini. Dan ini teman-teman, saya kasih lihat programan yang kita masih tanam di lahan ground. Ini untuk umurnya kurang lebih 2,5 tahun. Ini juga kita tanam dari sebesar lidi ya. Kita tanam di ground dan kita belum program. Kita hanya program perakaran. Ini sebesar segini, cabang-cabangnya hampir selengan orang dewasa besarnya. Dan ini sebenarnya satu pohon, tapi terlihat seperti ada beberapa pohon kawan-kawan. Jadi ini satu pohon, satu perakaran, cuman dari pangkal pohonnya dia tumbuh cabang, dan kita biarkan sehingga seperti ini, beberapa cabang tumbuh dari bawah. Nanti kemungkinan kita akan program untuk membuat multitrang ya, atau klam. Jadi satu pohon banyak cabangnya, banyak tumbuh cabang-cabang utamanya seperti ini. Kemungkinan ini masih lama, kita biarkan dulu karena kita juga masih bingung untuk konsepnya nanti seperti apa. Kemungkinan seperti itu, kita akan bikin multitrang dan kita akan bikin videonya nanti di lain kesempatan. Oke teman-teman, demikian tadi proses singkat kita dalam proses budidaya bahan bonsai pohon sancang dari awal stek sampai kita cek update 3 bulan setelah kita awal penanaman, dan juga kita memperlihatkan proses programan bonsai yang sudah naik pot yang kurang lebih umurnya 1-2 tahunan, dan juga kita ada yang sudah di ground kurang lebih hampir 2 tahunan yang prosesnya masih panjang. Memang dalam hobi bonsai kita harus sabar dan telaten, karena dalam hobi bonsai ini kita membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Dan nantinya itu baru kita, yang video tadi kita baru awal tanam stek sampai bahan, belum kita program akar, kita program percabangannya. Jadi waktunya masih lama sekali untuk dianggap bahan bonsai yang sudah hampir jadi seperti itu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini biar nanti dapat update-annya. Kita program akar, program percabangan, dan juga di video-video kita yang sebelum-sebelumnya juga sudah ada program-programan bonsai yang kita program percabangan dan juga akar. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semuanya. Salam satu hobi, salam penikmat proses. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.